Untuk informasi selengkapnya, Saudara, informasi terkini di kantor DPP Partai Golkar terkait dengan agenda Rapimnas yang digelar, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Selamat pagi, Dipo. Seperti apa suasana persiapan agenda Rapimnas Golkar yang digelar hari ini, Dipo? Persiapan sudah dimulai, tentu ini juga untuk Kami masih berusaha mencari informasi terkini terkait dengan agenda Rapimnas. Dipo, saat ini Anda berada di lokasi Rapimnas di kantor DPP Partai Golkar. Seperti apa persiapannya dan apa target yang akan dihasilkan dari Rapimnas yang digelar pada hari ini, Dipo? Tentu persiapannya sudah 100% Mercy, karena tadi juga sejumlah petinggi dari Partai Golkar sudah tiba di gedung DPP Partai Golkar, sebut saja seperti Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Sekjen beserta dengan politisi senior, sebut saja Akbar Tanjung, kemudian juga Agung Laksono, dan juga ada sejumlah politisi senior lainnya yang juga sudah tiba di gedung DPP Partai Golkar. Kalau ditanya tujuannya apa, kalau kita mengutip apa yang kemudian sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, tentu tujuannya adalah untuk menegaskan sikap dari Partai Golkar terkait dengan Capres dan juga Cawapres yang akan diusung oleh Partai Golkar di Pilpres 2024. Lalu bagaimana kemudian sejauh ini persiapannya? Kita akan coba tanyakan secara langsung ya kepada Ketua SC dari Partai Golkar untuk Rapimnas ini, ada Mas Aceh Hasan. Mas, selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum, selamat pagi. Semangat ya Mas, Rapimnas ya Mas ya. Insya Allah. Kalau boleh cerita sedikit Mas, sejauh ini Rapimnas sudah sejauh mana persiapannya dan apa-apa saja nanti yang akan dilakukan di dalam Rapimnas? Iya, pertama Rapimnas ini memiliki momentum yang sangat strategis karena menyangkut dengan bagaimana Partai Golkar akan menentukan kebijakan politiknya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu soal pasangan Capres dan pasangan calon wakil presiden. Alhamdulillah, barusan kita mendapatkan kabar bahwa Bapak Prabowo Subianto juga telah tiba di arena Rapimnas, dan tentu nanti di dalam Rapimnas ini akan ditetapkan secara resmi Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Dan dari informasi dan hasil kesepakatan bersama para ketua DPD 1 pun juga tidak ada keberatan apapun untuk mendorong Pak Prabowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dan kami di dalam Rapimnas ini juga akan membahas secara khusus pendamping Pak Prabowo ya. Dan mudah-mudahan ya kita telah menetapkan di dalam Rapimnas ini nanti gitu ya siapa calon wakil presidennya, dan kisi-kisinya sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto, dan mudah-mudahan kita konsisten untuk mendukung anak muda mendampingi Pak Prabowo. Untuk bahasan Cawapres kita tahan dulu Mas Aceh. Tapi yang menarik tadi bahwa sudah ditetapkan Capres dari Partai Golkar itu Pak Prabowo Subianto di tengah adanya isu keretakan ataupun kemungkinan koalisi Indonesia Maju ini pecah karena nama Cawapres yang tak kunjung keluar. Artinya ini sebagai penegasan juga bahwa Golkar akan tetap berada di dalam koalisi Indonesia Maju dan mendukung Pak Prabowo, begitu ya? Iya, kita konsisten mendukung Pak Prabowo, dan alhamdulillah Pak Prabowo telah hadir di arena Rapimnas ini, dan tentu ini ya menambah semangat kader Partai Golkar di Indonesia ya, yang secara resmi nanti Pak Prabowo akan ditetapkan gitu. Ini langsung ke Cawapres saja nih karena waktunya juga tidak banyak. Tadi kan ciri-cirinya muda, kemudian juga tentu berpengalaman, mungkin sebagai kepala daerah. Kalau dilihat tadi satu kursi ada tulisan nama Mas Gibran, ini akan datang atau gimana Mas? Insya Allah ya, kita tentu berharap Pak Prabowo sebagai pemimpin senior akan didampingi oleh pemimpin muda
gitu ya. Artinya ini belum berani negasin apa gimana nih? Enggak, saya tidak bisa mendahului keputusan Rapimnas, tentu nanti akan secara resmi Ketua Umum Partai Golkar akan menyampaikan itu. Oke, artinya tidak boleh mendahului siapa cawapresnya, tetapi kursi untuk Mas Gibran sudah disediakan, betul ya? Ya, insya Allah. Pukul berapa kira-kira, Mas? Ya, rencananya sekarang Pak Prabowo setelah tiba, mungkin kita dalam beberapa menit ke depan akan segera dimulai Rapimnas. Mas Aceh, terima kasih banyak karena nampaknya semakin sibuk. Silakan untuk mengurusi Rapimnas. Terima kasih banyak, Mas Aceh. Itu tadi, saudara, perbincangan kami dengan Ketua SC Rapimnas Partai Golkar, Aceh Hasan, yang menyebut bahwa tentu ada 2 poin menarik. Yang pertama adalah Partai Golkar tetap teguh, tetap konsisten untuk kemudian mendukung dan juga mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Dibuktikan juga tadi beberapa saat yang lalu sudah tiba di gedung DPP Partai Golkar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Mercy dan juga saudara, disambut secara langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Poin kedua yang menarik adalah bahwa sudah ada kursi yang disediakan untuk putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan tadi pun kisi-kisinya sudah sangat jelas bahwa akan ditunjuk cawapres dengan ciri-ciri muda dan tentu juga berpengalaman. Ini yang kemudian tentu kita tidak bisa mendahului, tetapi kalau kita lihat dari clue-clue yang ada di DPP Partai Golkar, apalagi tadi juga Aceh Hasan sudah menyebutkan bahwa Gibran akan datang kemungkinan besar di DPP Partai Golkar untuk mengikuti Rapimnas Partai Golkar, besar kemungkinan apa yang kemudian menjadi spekulasi di tengah publik bahwa Prabowo Subianto akan berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka ini akan terrealisasi. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa mendahului, kita masih harus menunggu bagaimana kemudian dinamika yang terjadi di Rapimnas Partai Golkar. Apakah kemudian spekulasi-spekulasi yang mencuat di tengah publik ini akan menjadi kenyataan, kita akan tunggu bersama, Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang melaporkan langsung dari kantor DPP Golkar terkait agenda Rapimnas yang digelar saat ini.